Halo guys, jadi hari ini gue mau jalan nge-review sih sebenarnya experience gue tentang motor gue sendiri, yaitu Yamaha Bison tahun 2012. Sebenarnya sih motor ini udah lama banget gak gue pakai ya. Itu sekitar 7 bulan, jadi dia ngejogrok aja di garasi selama 7 bulan. Dan hari ini pertama kali dia keluar lagi, gelinding lagi gitu. Jadi penampakannya kayak gini nih. Yamaha Bison tahun 2012, masih sistem karbu ya, standar banget, standar banget gitu. Belum pernah di refine dan dikasih skotlet, belum pernah. Untuk rantai belum pernah ganti, gear belum pernah ganti, tapi gear depan pernah gue ganti. Gear depan pernah gue ganti, terus sambungan spakbor masih ada. Lampu sen juga nggak pernah diganti, masih aslinya. Cuman karet ini pernah gue ganti nih, makanya warnanya agak beda kan. Karet ini pernah gue ganti karena ini udah mulai getas ya kalau lama ya. Untuk minusnya ya biasa, Yamaha Bison paling di cover knalpot. Cover knalpot tuh biasanya pada lecet gitu. Terus apa lagi ya? Paling ya lecet pemakaian gitu. Selama gue pakai dari tahun 2012 akhir, karena dia keluar tahun 2012 akhir, gue pernah ganti ring seher sekali waktu itu pada tahun ke-6 kayaknya deh, atau ke-5 gitu. Nah, gue ganti ring seher sekali. Setelah itu nggak ada trouble, nggak ada masalah sama sekali dari Yamaha Bison gue. Perubahan apa lagi ya? Oh iya, stang juga sempat gue ganti. Stang sempat gue ganti sih, pakai pro taper, karena gue udah mulai ngerasa pegel. Karena Yamaha Bison kan aslinya stangnya agak nunduk ya, dia nggak pakai racer di sini nih, jadi agak turun ke bawah. Terus gue beli satu set pro taper sama racernya biar agak tinggi. Spion juga masih standar, lampu juga masih standar ya, belum pakai LED atau Proji. LED pakai bohlam LED, cuman gue belum ganti ke Proji gitu. Ya jadi ikutin review gua hari ini, mudah-mudahan motor gua nggak trouble juga ya. Sebelumnya kita isi bensin dulu ya, soalnya kayak bensinnya habis nih. Kita supernya 50. Oke guys, setelah isi bensin langsung kita mulai review apa sih yang kurang dari motor ini setelah tidak dipakai selama 7 bulan. Kurangnya tadi udah kelihatan ya, kayak akinya soak, terus gasnya juga udah mulai keras ya, harus dikasih semprotan pelicin gitu. Kopling juga mulai seret,
Ya kayaknya harus servis sih, harus servis karburator juga, kebetulan masih karbu jadi harus diservis. Oke, sambil jalan nih kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi motor ini udah gue pakai selama kurang lebih dari 2012, berapa tahun ya? 12 akhir sih, hitungnya 13 aja deh. Hitungnya 13 aja, dari 2013 sampai 2022. Berapa tahun tuh? Udah 7, 8, udah mau jalan ke 9 tahun. Udah lama banget ya. Ya jadi gue pakai motor ini dari baru, bener-bener dari baru. Gue pakai motor ini terus karena ya kalian tahu lah, jalanan perkotaan itu sangat macet. Jadi gue lebih loyal sama Matic. Padahal pada tahun itu, tahun 2010, 2009 ya, 2009, 10, 11 sampai dengan 12, bahkan sampai 13 lah mungkin. Itu tren, ini kan namanya Street Fighter ya, aliran Street Fighter. Jadi dari lahir tuh udah Street Fighter banget. Itu lagi rame-ramenya, dan salah satu yang paling menarik hati itu adalah Yamaha Bison ini. Ini bentuk pertama sih, bentuk pertama tapi bukan keluaran pertama ya. Ini bentuk pertama dari Yamaha Bison karbu, karena yang terakhir itu Bison injeksi, dan kebetulan Bison juga sudah disuntik mati. Itu tahun 2019 kayaknya. 2019 Yamaha Bison tuh udah nggak produksi lagi. Balik lagi ya, pada tahun 2012 itu aliran Street Fighter itu cukup banyak diminati ya, cukup banyak diminati sama banyak masyarakat. Terus Yamaha juga ngeluarin Yamaha Sabre atau Saber, atau biasa kita sebut itu Yamaha Sabre. Nah itu cukup apa ya namanya ya, menarik gitu, cukup menarik. Kalau dari kompetitornya itu kayak Mega Pro Mono, ya kayak gitu aliran-aliran Street Fighter. Nah itu, atau Minor Fighter itu biasanya stangnya panjang-panjang, itu stang baplang atau kita sebut biasa kayak gitu ya. Stang yang panjang-panjang itu Minor Fighter. Ciri-cirinya tuh stangnya panjang, orangnya nungging, bertengki besar, joknya kecil, biasanya joknya kecil. Jadi kurang ergonomis untuk goncengers sebenarnya. Tapi kelihatan laki banget, apalagi kalau misalkan dipakai sendirian. Dan pada tahun 2015 sudah masuk aliran banyak ya motor-motor custom. Yamaha Bison juga banyak juga dipakai bahan jadi motor custom, karena rangkanya asik untuk dimodifikasi, rangkanya asik, terus juga bentuknya udah monosok. Biasanya Yamaha Bison tuh umumnya ya dipakai buat job style atau cafe racer, dan beberapa orang juga pakai juga sih Yamaha Bison sebagai aliran modifikasi bobber gitu. Cuman kalau gue sih prefer ke ini aja, ke mana, cafe racer dan job style, karena lebih asik. Dan menurut gue tampilannya oke banget, mesinnya juga nggak terlalu kecil. Gue nggak bilang cc-nya ya, tapi dimensi mesinnya itu nggak terlalu kecil. Jadi cukup padat lah kalau untuk motor-motor custom. Peloknya juga bisa dipakai. Jadi kalau misalkan teman-teman yang minimalisir budget, pelok Yamaha Bison bisa dipakai untuk motor custom. Dan fun fact-nya apa? Banyak juga kok aliran motor custom itu yang pakai shock Bison asli untuk menunjang modifikasinya, karena yang kita tahu dimensi shock Yamaha Bison itu cukup besar ya. Dimensi shock Yamaha Bison itu cukup besar. Jadi kalau dipakai untuk modifikasi custom itu cukup mendukung, karena kelihatan lebih berotot gitu bagian depannya. Apalagi ya, untuk sektor mesin sebenarnya ini pengalaman pribadi aja sih. Untuk sektor mesin sebenarnya Yamaha Bison itu motor enak coy, beneran. Yamaha Bison itu sebenarnya motor enak. Untuk kapasitas mesin juga cukup 150 cc.
walaupun tidak seagresif Yamaha Vixion ya saudaranya itu, walaupun tidak seagresif Yamaha Vixion, tapi Yamaha Bison itu cukup enak dipakai. Dia memang nggak agresif, tapi kalau untuk jarak panjang atau jarak jauh, Yamaha Bison tuh enak banget. Yang pertama, jok pengemudinya itu nggak terlalu tinggi karena dia turun ke bawah. Terus stangnya juga cukup naik ke atas ya, cukup naik ke atas gitu. Ditambah lagi juga panjang stangnya itu cukup lebar, jadi nggak terlalu bikin pegel pengemudi kayak gitu. Dan tampilan juga bagus, tampilan juga tongkrongan gitu, tongkrongannya oke lah gitu. Untuk sektor mesin sebenarnya enak, dan dia juga nggak terlalu boros ya, nggak terlalu boros mesinnya. Mungkin karena dia nggak terlalu agresif, jadinya nggak terlalu boros juga ya. Ini juga sempat tuh ada ini ya, ada selentingan Yamaha Bison lu dibikin custom aja, dipotong-potong. Sebenarnya sih pengen ya, sebenarnya sih pengen aja kayak Yamaha Bison ini custom gitu, terus dibikin aliran modifikasi kayak Jap style British gitu, British asik ya. Tapi nya gue sayang aja karena motor ini tuh gue pakai dari baru yang pertama, terus partnya juga gue jaga banget, originalitasnya partnya gue jaga banget. Hampir 95% berani gue bilang kalau part motor ini tuh original, gak ganti. Bukan ori beli di toko ya, atau ori beli di dealer, tapi ori langsung dari pas gue beli kemarin dulu, pas gue pakai pertama kali ya. Jadi ori, bener ori banget gitu. Makanya sayang banget kalau misalkan motor ini tuh sampai gue potong-potong gitu. Untuk teman-teman juga kalau misalkan punya motor apapun, motor batangan kayak motor bebek, motor matic, motor klasik, waduh, ada Excel 200 tuh cakep banget. Ya, balik lagi ya, jadi gagal fokus tuh. Karena gue juga punya Vespa, jadi gue ngiler tuh sama Excel 200. Ya, untuk teman-teman yang punya motor tingkat originalitasnya tinggi, gue saranin sih nggak usah di custom. Jadi custom itu kayak jalan terakhir untuk kita untuk memperbaiki motor kita yang sudah rusak, yang sudah tidak layak lagi, mendingan di custom aja. Karena yang kita tahu kalau misalkan balik lagi ke originalitas, biayanya cukup mahal ya. Biayanya cukup mahal karena barang-barang ori itu yang kita tahu mahal banget, terutama barang-barang yang udah nggak banyak dijual di toko atau susah dicari. Jadi untuk balikin ke originalitas mahal banget. Dan untuk teman-teman yang udah punya motor dengan tingkat originalitas tinggi, mendingan nggak usah diapa-apain, dijaga aja motor ya, dirawat aja, karena itu punya daya tarik sendiri. Mau tuh motor buluk kek, mau tuh motor kayak gimana, tapi masih layak dipakai, mendingan dijaga kayak gitu. Dan tadi gue bilang, motor Bison ini sebenarnya bukan disetting buat motor kebut-kebutan, tapi untuk motor nyaman, pemakaian jarak jauh, terus juga daily use ya. Daily use itu sebenarnya nyaman kalau nggak macet loh ya. Kalau macet semua motor kayaknya pegel deh, terutama motor kopling sih. Motor ini nyaman untuk pemakaian, jadi untuk santai-santai aja tuh menyenangkan. Motor ini menyenangkan, stang yang lebar, handle-nya juga enak gitu, handle-nya enak. Shocknya juga, shock depan itu nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk. Shock belakang juga, shock belakang belum pernah gue ganti dari baru, dan nyampe sekarang masih enak nyampe sekarang, belum pernah gue ganti dari baru, masih nyaman bro. Apa ya yang gue ganti ya? Oh iya, ini jalur stang ini gue ganti, sempat gue ganti karena hilang. Terus gue ganti pakai jalur Mio M3, itu ukurannya sama, gue beli ori.
Terus apa lagi ya yang gue ganti ya? Udah sih itu doang. Yang lainnya biasa aja. Walaupun tarikannya gak responsif, tapi Yamaha Bison itu menyenangkan loh. Mungkin yang udah pernah pakai Yamaha Bison dengan kondisi yang fit ya, dengan kondisi mesin yang fit, itu cukup menyenangkan. Bahkan untuk motor yang udah nggak dipakai 7 bulan gelinding itu masih menyenangkan, masih enak. Walaupun kayaknya memang harus diservis ya karburator ya, itu kayaknya harus deh. Selebihnya motor ini aman banget, aman banget. Sepanjang perjalanan tadi gue nggak lihat Yamaha Bison. Kayaknya motor ini udah mulai langka ya. Peredarannya nggak tahu karena di custom, jadi bahan custom, atau memang udah nggak tahu deh kemana. Oke guys, jadi kayaknya review motornya cukup sampai sini ya. Gua rasa udah cukup. Thank you udah temenin gue ngobrol untuk hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. See ya, thank you ya. Thank you bro. Thank you.